Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pertanyaan kepada The Brondol adalah berkaitan dengan pemupukan kelapa sawit. Ketika musim kemarau datang, maka pemupukan baik menggunakan pupuk-pupuk senyawa garam, urea, KCl, glycerit ataupun pupuk yang lain, misalnya menggunakan berbahan dasar kapur, baik dolomit ataupun rock fosfat, maka alternatif yang paling bijak adalah dipending dulu mekanisme pemupukannya. Dikarenakan bahwa pupuk-pupuk ini relatif akan diserap oleh tanaman kelapa sawit kita jika dia terlarut dulu dan baru masuk ke dalam larutan tanah dan bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Maka syaratnya tetap harus ada airnya di dalam di dalam tanah kita, maka harus ada hujan dulu. Oleh karena itu ada pertanyaan berkaitan dengan hal ini. Bagaimana Pak Pendi ketika tanaman kelapa sawit ini mekanisme pemupukannya, pupuknya saya larutkan dulu, karena memang kan daripada kita menunggu kemarau panjang yang memang relatif kita menunggu air hujan panjang lama, maka bagaimana kita larutkan dulu. Di dalam mekanisme pelarutan pupuk untuk dipupukkan ke dalam tanaman kelapa sawit ada dua mekanisme yang mungkin harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah mekanisme kemudahan dalam pemupukan. Dengan menggunakan pelarutan pupuk di dalam tanaman kelapa sawit, bahwa pupuk yang kita gunakan di dalam tanaman kelapa sawit sendiri adalah memiliki dosis yang relatif besar, yang angkanya misalnya urea saja dalam setahun bisa 2,2 kg lebih, ataupun misalnya kita berbahan dasar kapur, rock fosfat atau dolomit bisa 1 kilo sampai 1,5 kg per pokok per tahunnya. Ketika dilarutkan mau berapa persen konsentrasi yang ada, maka ketika dilarutkan 1% saja, 1 kilo 1% berarti kita setiap pokok membutuhkan 100 liter air, yang mana bahwa 100 liter air per pokoknya, maka 1 hektar berapa? 143 pokok per hektar, yang kita berarti butuh 143 dikalikan 100 liter air. Angkanya sangat banyak sekali, maka sangat tidak efektif untuk digunakan. Pak Pendi, kenapa ketika kita melarutkan pupuk, apa kita harus melihat konsentrasi? Lah ini di sisi yang kedua adalah mekanisme kondisi pupuk yang diberikan dalam bentuk cairan atau larutan pupuk, di mana bahwa ketika pupuk terlarut dalam, apalagi dia bersenyawa garam dengan konsentrasi yang lebih kental, yang lebih tinggi konsentrasinya, maka justru malah akan berbahaya. Yang paling berbahaya sendiri adalah misalnya pupuk misalnya urea, CO NH2 dua kali yang sangat-sangat keras di dalam mekanisme perakaran kita. Kondisi perakaran yang apalagi masih banyak bulu-bulu akarnya, kemudian dilakukan dengan pemupukan dengan pelarutan pupuk, dilarutkan dulu dengan konsentrasi yang tinggi, maka yang terjadi bukannya malah diserap oleh perakaran sawit kita, justru malah akan membakar, akan melakukan penyerapan air yang ada di akar itu sendiri. Akan terjadi plasmolisis, yaitu menyerap air yang ada di dalam perakaran tanaman kelapa sawit, malah akan diambil oleh larutan pupuk sendiri. Kenapa? Karena bahwa larutan pupuk urea khususnya itu memiliki tegangan permukaan yang kuat, jadi dia akan justru menarik air yang ada di perakaran, sehingga malah justru tidak mensuburkan tanaman kelapa sawit itu sendiri, malah justru akan berbahaya bagi tanaman kelapa sawit. Kemudian yang kedua adalah ketika dalam kondisi yang perakarannya kita berikan dalam bentuk cairan, maka justru faktor kehilangan juga akan besar. Karena bahwa ketika cairan terkena panas, apalagi dia cairannya banyak, karena bahwa 100 liter atau misalnya kita menggunakan 1%, kemudian dosisnya 1 kg per pokok, harus kita ada 100 liter. Ketika disiramkan sekitar perakaran 100 liter, berarti ada kemungkinan panas yang nyampe ke dalam cairan itu, sehingga akan terlarutkan, akan terjadi penguapan amoniak yang malah justru secara signifikan jika kita menggunakan urea yang dicairkan.
Begitu juga dengan pupuk-pupuk yang lain. Karena bahwa konsentrasi larutan pupuk yang dicairkan atau pupuk yang dicairkan akan membentuk sebuah larutan yang mana justru malah akan menimbulkan, bukannya mensuburkan, malah justru sangat tidak baik. Contohnya, kapur dolomit itu ketika dicampur dengan air maka akan menimbulkan reaksi yang cukup panas, maka lebih bagus tidak dilakukan. Pak Pendi, berarti alternatif terakhir ketika musim kemarau datang, maka kita berarti pending mupuk. Jawabannya adalah iya. Lebih bagus kita pending mupuk, biarkan yang ada sambil menunggu datangnya hujan. Jangan sampai kita memaksakan jadwal, memaksakan sistem, memaksakan semuanya hanya demi bagaimana memberikan unsur hara. Karena bahwa konsep memupuk adalah memberikan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit untuk mendukung produksi tanaman kelapa sawit. Bukan masalah waktu memberikannya saja. Ketika waktunya cukup pas, kemudian dosisnya pas, tapi justru malah berbalik arah, malah akan memberikan kondisi tanaman kelapa sawit dalam kondisi yang tidak prima ketika kita memberikan dalam kondisi larutan, dicairkan, pupuknya dicairkan dulu. Mungkin itu adalah penjelasan dari saya berkaitan dengan ketika musim kemarau bagaimana kalau pupuk dicairkan. Jawabannya adalah sangat tidak direkomendasi. Karena ada dua sisi. Satu adalah masalah kimiawi karena cairan tadi berkaitan dengan kelarutannya, kemudian adanya kondisi di perakarannya saling menyerap malah justru membahayakan. Yang kedua adalah keefektifan. Sangat tidak efektif ketika kita mau pupuk di lahan sawit seperti ini, kemudian dengan menggunakan dicairkan. Lebih bagus kita pending dulu kalau kita menggunakan pupuk kimia untuk ditaburkan di tanaman kelapa sawit kita. Karena bahwa memupuk esensinya adalah memberikan unsur hara bagi tanaman untuk mendukung produksi, bukan justru malah membahayakan tanaman kelapa sawit kita. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda, dan semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya dan Anda semuanya. Salam hangat bagi keluarga di rumah, dan semoga Allah yang maha segalanya memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.